Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman mahasiswa yang saya banggakan. Selamat datang pada program video pembelajaran kurikulum dan pembelajaran. Dan tema kita kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran abad 21. Menurut Anda, apa sih yang harus kita siapkan dalam menghadapi tantangan abad 21 ini? Tentunya ketika Anda melihat video tayangan ini, Anda diharapkan memiliki gambaran terkait dengan seperti apa itu konsep pembelajaran abad 21, kemudian bagaimana karakteristik dari pembelajaran abad 21 itu, dan juga kira-kira model pembelajaran apa yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran abad 21 ini. Saat ini sering digembor-gemborkan dengan istilah keterampilan abad 21, kemudian revolusi industri 4.0 atau bahkan society 5.0. Namun apakah itu semua? Apakah itu akan berhubungan dengan pembelajaran abad 21 ini? Nah, mari kita akan bicara terkait dengan pembelajaran abad 21 ini. Coba Anda perhatikan gambar di samping saya ini. Ini dikenal dengan sebutan pelangi keterampilan abad 21. Dikembangkan oleh Trilling dan Fadel pada tahun 2019 yang masuk ke dalam Partnership 21st Century Skills. Di dalam pelangi keterampilan abad 21 ini, kita akan bicara tentang dasar-dasar apa yang diperlukan di dalam meningkatkan keterampilan abad 21 ini. Anda bisa lihat di dalam pelangi keterampilan abad 21 ini ada 3 poin penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah Life and Career Skills, Learning and Innovation Skills, dan yang ketiga adalah Information Media and Technology Skills. Ketiga keterampilan tersebut akan kita jelaskan secara singkat di dalam pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, terkait dengan Life and Career Skills, itu adalah berbicara tentang bagaimana kita memiliki keterampilan hidup dan mampu berkarir, mampu berjuang dalam bidang pekerjaan, di mana keterampilan yang dibutuhkan di dalam life skill ini adalah berkaitan dengan fleksibilitas, adaptabilitas, dan yang kemudian seperti apa fleksibilitas dan adaptabilitas ini berlaku di dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah inisiatif dan kemampuan mengatur diri, yaitu bagaimana kita, Anda sebagai mahasiswa dapat mengelola tujuan, waktu, mampu bekerja secara independen, dan bisa menjadi sosok yang dapat mengatur diri sendiri yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Anda bisa berinteraksi secara sosial dan budaya. Anda tahu di negara kita saja kita memiliki banyak sekali kebudayaan. Bagaimana kita secara efektif dapat bergabung, dapat berbaur dengan beragam budaya yang ada yang mengelilingi kita. Kemudian yang keempat, kita akan bicara tentang bagaimana akuntabilitas, produktivitas kita. Seorang siswa harus mampu menghasilkan sebuah produk yang dikerjakan dalam sebuah proyek, dan itu sangat penting. Kemudian berikutnya adalah kemampuan leadership dan tanggung jawab. Anda sebagai sosok individu harus mampu bisa memimpin diri Anda sendiri dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bagaimana Anda bisa menjadi sosok manusia yang bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Ruang lingkup yang kedua adalah Learning and Innovation Skills. Nah, di sini kita akan berbicara tentang bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang dapat menghasilkan keterampilan 4C atau 4C. Yang pertama adalah communication, kemudian collaboration, yang ketiga adalah critical thinking, dan yang keempat adalah creativity. Menurut Anda, apa itu communication? Pasti Anda sudah tahu kan? Communication itu adalah keterampilan bagaimana kita menyampaikan sebuah ide, disampaikan secara individu maupun secara berkelompok. Kemampuan berkomunikasi ini sangat penting sebagai bagian dari keterampilan abad 21 ini. Kemudian yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Kemampuan berkolaborasi bukan hanya sekedar bekerja sama, tetapi lebih dari itu, bagaimana bekerja sama ini memiliki tanggung jawab yang cukup baik, di mana kolaborasi ini adalah bekerja sama, di mana anggotanya memiliki
tanggung jawab yang sama di dalam menciptakan suatu kegiatan dan menghasilkan sebuah produk atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Sebagai sosok individu yang berkualitas, tentunya Anda diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, memberikan ide-ide yang akurat, memberikan ide-ide yang menarik, memberikan ide-ide yang efektif dalam mengatasi sebuah masalah. Nah, kemudian yang keempat adalah kemampuan berkaitan dengan creativity. Di abad 21 ini, persaingan akan semakin luar biasa. Tentunya seseorang yang kreatif akan mampu menghasilkan sesuatu, menghasilkan inovasi-inovasi baru, sehingga apa yang kita hasilkan itu dapat bermanfaat untuk masyarakat. Bagian yang ketiga adalah information media and technology skills atau keterampilan teknologi dan media informasi. Seperti Anda ketahui, saat ini tidak ada orang yang tidak bisa menggunakan teknologi, bukan? Apalagi Anda sebagai siswa yang berada pada generasi milenial, Anda sudah selalu berhubungan dengan teknologi itu sendiri. Sehingga keterampilan-keterampilan ini perlu semakin ditingkatkan agar keterampilan teknologi dan kemampuan media literasi ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan Anda sebagai seorang mahasiswa atau juga sebagai sosok sumber daya manusia di masa yang akan datang. Penting kita memahami literasi media dan literasi teknologi ini, mengingat saat ini begitu banyak informasi yang hadir melalui teknologi, sehingga kita perlu memiliki tanggung jawab, memiliki kesadaran bagaimana kita menyaring informasi-informasi yang ada itu menjadi sebuah pengetahuan yang bermakna untuk Anda. Tadi kita sudah berbicara tentang apa itu pembelajaran abad 21. Dengan berbagai tantangan yang dimiliki, tentunya bagaimana seorang guru harus menghadapi peserta didiknya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan karakteristik guru di abad 21. Palmer pada tahun 2015 menyebutkan karakteristik seorang guru pada abad 21 adalah learner-centered classroom and personalized instruction. Kenapa ini menjadi salah satu karakteristik guru? Karena saat ini siswa itu lebih mudah terhubung dengan akses informasi dimanapun kapanpun. Sehingga guru tinggal berfungsi sebagai penyelaras, berfungsi sebagai pembimbing bagaimana siswa memperoleh informasi itu untuk kepentingan pembelajarannya. Yang kedua adalah students as producers. Pada karakteristik ini, guru harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa menghasilkan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik atau potensi yang mereka miliki. Tentu dengan perkembangan teknologi ini, siswa dapat menggunakan berbagai teknologi itu untuk kepentingan pembelajaran, sehingga pengalaman yang mereka miliki menjadi lebih bermakna. Tugas kita sebagai guru tinggal membimbing, tinggal memberikan kesempatan, memberikan fasilitas kepada siswa bagaimana mereka belajar dengan menggunakan berbagai fasilitas teknologi yang telah disediakan. Yang ketiga adalah learn new technologies, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru harus terus belajar. Harus terus belajar bagaimana melihat perkembangan teknologi yang ada. Jangan sampai jika Anda sebagai seorang guru menjadi lebih terhambat perkembangan teknologinya dibandingkan siswa Anda sendiri. Untuk itu, selalulah belajar bagaimana mengenal tentang teknologi-teknologi yang ada saat ini. Yang keempat adalah go global. Maksudnya adalah bagaimana kita sebagai guru bisa memfasilitasi siswa belajar secara langsung tentang sesuatu apapun di belahan manapun melalui teknologi ini. Karena saat ini siswa dapat terhubung dengan berbagai media sehingga mereka dapat mengakses informasi apapun untuk menambah wawasan, untuk menjadikannya sebagai pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya adalah be smart and use your smartphone. Artinya kita harus pintar-pintar menggunakan teknologi yang kita miliki ini. Setiap saat, hampir 24 jam Anda terhubung dengan internet. Tetapi tentulah Anda harus bijak bagaimana menggunakan internet ini dengan baik. Bagaimana internet ini bisa digunakan untuk kepentingan pembelajaran, bukan hanya sekedar lifestyle.
Kemudian yang berikutnya adalah bicara berkaitan dengan go digital. Atribut ini penting karena saat ini kita diharapkan sudah bisa hidup dengan go green. Kita harus bisa mengurangi keperluan-keperluan penggunaan kertas yang kurang berguna, sehingga saat ini proses pembelajaran atau apapun sudah banyak menggunakan internet, menggunakan digitalize tanpa lagi menggunakan kertas sebagai bahan-bahan pembelajaran. Kenapa kita perlu menggunakan ini? Supaya materi yang kita sampaikan pun bisa lebih terorganisir. Berikutnya adalah collaborate. Bagaimana guru memiliki kemampuan mengkolaborasikan antara teknologi yang ada, kemudian dengan kemampuan yang kita miliki, dan juga potensi yang telah siswa miliki. Bagaimana kolaborasi ini akan berjalan secara harmonis jika kita sebagai guru bisa mengaturnya dengan sangat baik sekali, sehingga menghasilkan pengetahuan siswa yang komprehensif. Berikutnya adalah connect, yaitu bagaimana siswa menghubungkan antara apa yang dia miliki saat ini, kemudian dengan ilmu yang akan dipelajari di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana dia bisa mengkoneksikan antara pengetahuan yang dimilikinya ini dengan berbagai informasi yang tersedia di dunia maya. Tentunya hubungan-hubungan ini penting untuk dijaga, salah satunya adalah sebagai salah satu modal untuk berkolaborasi. Tadi sudah dijelaskan apa itu pembelajaran abad 21 serta bagaimana karakteristik guru di abad 21 ini. Nah, sekarang apa yang harus kita siapkan? Bagaimana cara kita mengajar bagi para peserta didik di abad 21 ini? BSNP tahun 2010 telah menjelaskan tentang model pembelajaran abad 21. Hal yang paling utama adalah bagaimana memanfaatkan teknologi pendidikan yang tidak hanya sebagai bentuk komunikasi saja, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran, menjadi fasilitas di dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman, dukungan, dan perubahan di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Kemudian juga dengan adanya internet yang tersedia, jejaring yang kita miliki sudah sangat luas, bisa menghubungkan ke berbagai pusat-pusat data atau ke berbagai pusat informasi sehingga bisa memiliki pengetahuan yang semakin kuat bagi para peserta didik kita. Kemudian, apa sih peran strategis guru dan peserta didik dalam proses pencarian ilmu ini? Tentunya tidak hanya berada dalam batasan dinding-dinding kelas. Dengan adanya teknologi ini, peran guru dalam proses pembelajaran menjadi semakin sangat luas. Tidak lagi dikatakan sebagai infomediari, karena di mana peserta didik sudah dapat secara langsung mengakses sumber-sumber pengetahuan yang ada, dan kemudian bagaimana dia bisa mendiseminasikan dan mendistribusikannya oleh guru atau dosen di dalam kelas. Sehingga pada fungsi ini guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengajar. Guru berfungsi sebagai pendamping kepada siswa yang sedang mengalami proses pembelajaran. Bahkan lebih ekstrim lagi, kita tidak dapat menyangkal bahwa dalam sejumlah konteks, komunikasi antara guru dan siswa ini dalam menuntut ilmu diperlukan adanya interaksi yang dimana keduanya saling terkoneksi, saling terhubung dengan berbagai informasi yang tersedia. Berikutnya adalah metode pembelajaran mengajar yang kreatif harus berpegang kepada prinsip bahwa setiap individu itu unik dan memiliki talenta masing-masing. Maka metode pembelajaran pun harus memperhatikan keberagaman karakteristik dari gaya belajar siswa itu sendiri. Oleh karena itu, model pembelajaran yang ditekankan di dalam proses pembelajaran abad 21 ini memiliki ciri khas dan keberagaman yang perlu dikembangkan melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menarik. Salah satu contoh model pembelajaran yang bisa kita gunakan adalah problem-based learning, atau juga personal learning plans, atau performance-based assessment, dan model-model lainnya yang bisa mendukung terhadap perolehan kompetensi abad 21. Di dalam pembelajaran ini,
Model-model pembelajaran yang digunakan seyogianya bisa menghantarkan siswa mampu bekerja sama secara berkelompok maupun juga mampu berkompetisi secara sehat, dan kemudian bagaimana dia bisa beradaptasi dengan teman-temannya untuk melakukan suatu kegiatan. Untuk mendukung itu, selain model tadi yang disampaikan, masih banyak lagi model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan. Seperti misalnya project based learning, contextual learning, cooperative learning, dan model-model pembelajaran lainnya. Bahkan, dalam menggunakan model pembelajaran ini, tidak sedikit kita menggunakan media pembelajaran. Tentunya bukan hanya media pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi seperti penggunaan internet, tetapi kita juga masih bisa menggunakan media-media pembelajaran yang tersedia melalui penggunaan media televisi, media gambar, atau mungkin media audio itu sendiri. Selanjutnya, untuk mendukung terhadap pembelajaran abad 21 ini, salah satu hal yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan materi ajar yang bersifat kontekstual. Kontekstual di sini adalah materi-materi yang berhubungan dengan informasi-informasi yang terjadi di masyarakat, baik melalui surat kabar, majalah, radio, internet, bahkan secara langsung yang diinformasikan oleh masyarakat. Hal ini tentu akan mendukung terhadap peningkatan kognitif siswa, kemudian juga akan mendukung terhadap sikap siswa, sampai pada akhirnya bagaimana dia memiliki keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat. Hal ini akan menjadi sangat bermakna bagi siswa dengan memiliki kompetensi yang dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Berikutnya adalah yang bisa mendukung terhadap peningkatan kompetensi abad 21 ini adalah struktur kurikulum mandiri yang berbasis individu. Hal ini didasarkan bahwa setiap individu biasanya berusaha untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan bakat dan talenta yang dimilikinya, yang didorong dengan cita-cita atau target yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Maka, struktur kurikulum yang harus diterapkan pun harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Maka, fungsi kurikulum di sini sebagai tailor-made kurikulum atau kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran seyogianya disesuaikan dengan potensi-potensi dan tuntutan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Saudara, tadi kita sudah menjelaskan tentang apa itu pembelajaran abad 21, kompetensi apa yang harus dimiliki di abad 21, karakteristik seperti apa untuk menjadi seorang guru di abad 21 ini, dan bagaimana menciptakan proses pembelajaran melalui penggunaan berbagai model pembelajaran di abad 21 ini. Mudah-mudahan dengan pemaparan materi kali ini bisa memberikan warna bagi Anda, bisa menambah wawasan bagi Anda untuk memahami tentang pembelajaran abad 21 ini. Tentunya supaya Anda lebih paham lagi tentang apa itu pembelajaran abad 21, kami mempersilahkan Anda untuk membaca sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan pembelajaran abad 21 ini. Demikian video pembelajaran kali ini pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan topik pembelajaran abad 21. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.